Sebelum kiamat tiba, kau menjarah Museum Nasional dan mencuri pedang pusaka legendaris. Kau bahkan berbincang dengan zombie milenium, karena 2 jam 30 menit lagi segalanya berakhir. Virus purba akan melanda, mengubah 99,9% manusia menjadi mayat hidup. Hanya para awakener yang mampu bertahan hidup dengan bantuan artefak kuno sebagai senjata utama. Pedang di depanmu ini adalah kunci kemenangan mutlak di masa kehancuran dunia nanti. Di kehidupan sebelumnya kau berhasil bangkit, namun takdir berkata lain karena pengkhianatan yang kejam. Kau dikhianati wanita pujaanmu hingga menjadi santapan zombie, menyisakan penyesalan yang sangat mendalam. Dengan amarah membara, kau hancurkan kaca etalase hingga alarm museum memekakkan telinga seketika. Suasana hening berubah mencekam, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul mencoba menghentikan aksi nekatmu. Pria tua di sampingnya tampak murka. Sementara seorang pria gemuk sibuk menyiarkan perampokanmu. Menayangkan aksi pencurian museum secara langsung dianggapnya sebagai jalan pintas menuju ketenaran instan. Tanpa memedulikan mereka, tanganmu langsung menyambar pedang pusaka yang berkilau sangat tajam itu. Si cantik terus memohon agar kau berhenti, namun kau hanya memberikan senyuman dingin padanya. Kau bertanya padanya, bukankah aneh jika penjaga keamanan tak kunjung datang membantu mereka? Semua terdiam saat kau mengungkap gejala awal virus, berupa rasa pusing dan panas membara. Di tengah kebingungan mereka, kau perlahan mendekati etalase lain dengan tatapan penuh tekad kuat. Menggunakan gagang pedang, kau pecahkan kaca dan mengambil zirah pelindung kuno di dalamnya. Perkataanmu terbukti benar saat mereka mulai merasakan hawa panas menjalar ke seluruh tubuh mereka. Si pria gemuk panik dan menuduhmu telah meracuni mereka dengan zat kimia yang mematikan. Wanita itu semakin murka melihatmu merusak fasilitas museum dan langsung melancarkan serangan fisik cepat. Meski bukan ahli bela diri, naluri bertahan hidup masa lalumu membuatmu bergerak sangat lincah. Kau menghindar dengan sempurna sementara bilah pedangmu telah terayun membelah udara dengan sangat cepat. Dengan sigap ia menarik kakinya, nyaris saja pedangmu merobek kulitnya yang halus dan cantik. Saat ia bersiap menyerang lagi, kau segera mundur sambil menjaga jarak dengan penuh waspada. Tiba-tiba kau berteriak memperingatkannya tentang bahaya mengerikan yang mengintai tepat di belakang punggungnya. Teriakan histeris si pria gemuk membuatnya membeku dan perlahan menoleh ke arah pintu masuk. Wajahnya pucat pasi melihat sepasang kekasih bersimbah darah secara misterius di ambang pintu museum. Mereka kejang hebat sambil mencekik leher sendiri. Saat itulah kau segera mengenakan zirah perangmu. Akhirnya, hari yang kau takuti pun tiba. Menyisakan perpaduan rasa getir dan lega di hati. Di luar sana, dunia mulai runtuh ke dalam jurang keputusasaan yang tidak pernah terbayangkan. Wabah virus purba meledak seketika, membuat si cantik panik dan mencoba mencari bantuan polisi. Namun harapannya pupus, ia menangis terisak karena tidak ada satupun saluran telepon berfungsi. Sang kakek tetap tenang meski badai perubahan besar sedang melanda peradaban di hadapan mereka. Ia menatap tajam dan menanyakan kebenaran di balik bencana mengerikan yang baru saja dimulai. Kau menjelaskan bahwa kebocoran laboratorium telah melepaskan virus yang akan mengubah separuh populasi dunia. Sisanya akan mengalami demam hebat, dan jika gagal bertahan, kematian adalah satu-satunya takdir. Suasana berubah dingin mencekam saat kau bersiap pergi meninggalkan mereka yang masih terpaku diam. Tak disangka, si pria gemuk meniru langkahmu dengan menjarah perlengkapan perang dari etalase sebelah. Ia menggenggam pisau besar dan menatapmu dengan angkuh, merasa dirinya paling cerdik saat ini. Kau tidak peduli padanya, karena kini virus di tubuhmu mulai bereaksi dengan kekuatan dahsyat. Waktu sangat berharga, kau pun segera berlari keluar museum tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Saat melewati pintu, pasangan yang bersimbah darah tadi mencoba menggapaimu dengan sisa tenaga terakhir. Mereka memohon bantuan, namun rasa cemas membuatmu tidak punya waktu untuk berbelas kasih lagi. Tanpa ragu kau mengayunkan pedang, memutuskan lengan mereka demi kebebasanmu yang sangat berharga itu. Dari kegelapan di belakang, terdengar raungan mengerikan yang menandakan dimulainya era penuh pertumpahan darah. Tega sekali kau. Siapa sangka 3 bidadari cantik itu pun nekat mengejarmu ke sini. Kau melirik mereka, melambaikan tangan dingin sambil berteriak, "Selamat tinggal. Selamat datang di kiamat, semoga beruntung." Usai berucap, kau bergegas pergi meninggalkan museum. Si pria gendut pun langsung membuntutimu. Melihat aksimu, si pria gendut segera mengekor. Si cantik pun bingung dan menatap kakeknya penuh tanya. Sang kakek mendesah putus asa, "Kita tak bisa menolong mereka.
Cepat, ikuti pemuda itu dulu. Kota ini sudah lumpuh. Jangan bermimpi bantuan datang. Polisi dan ambulans takkan pernah muncul lagi. Nyawamu ada di tanganmu sendiri. Bertindaklah. Mereka yang masih sanggup bergerak mendengar peringatan keras darimu. Mereka lari kocar-kacir keluar supermarket. Si cantik geram, berniat menghentikanmu di tengah kekacauan yang kian menggila. Dia hanya menebar panik. Serunya, namun sang kakek menahannya dengan penuh kewaspadaan yang dalam. Pemuda ini bukan orang biasa. Lihatlah perlengkapan, senjata, hingga cadangan makanan dan tempat berlindung ini. Dia hanya peduli pada keselamatannya sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain. Benar-benar egois, si pria gendut menerjang masuk sambil menghunus pisaunya. Tunggu apa lagi? Ayo kita bergerak sekarang. Meski ragu, sang kakek dan si cantik akhirnya masuk. Sementara itu, kau sibuk mengatur segalanya. Panasnya sungguh tak tertahankan. Seteguk air es baru saja membasahi kerongkonganmu, memberikan sedikit kesegaran nikmat. Melihat mereka bertiga menyelinap masuk, kau mendecak kesal. Kenapa kalian malah membuntutiku ke sini? Hah? Si gendut nyengir bodoh. Jangan dingin begitu, bro. Di saat kiamat, kita harus saling menjaga. Kita harus bersatu demi bertahan hidup. Namun, sang kakek dan si cantik hanya terdiam 1000 bahasa. Mereka seolah enggan pergi. Setelah berpikir sejenak, kau memutuskan untuk membiarkan mereka tetap tinggal bersama. Jika mau ikut, bantu aku. Ambil air es dan es batu itu, untuk mendinginkan tubuh kalian. Si gendut segera memindahkan barang berat untuk membarikade pintu supermarket sesuai instruksimu. Semuanya tertutup rapat sekarang. Setelah pintu aman, kalian memeriksa area. Mengejutkan, masih ada 48 orang yang tertinggal. Mereka berada di ambang mutasi mengerikan. Meski masih sadar, kau tak berniat menyelamatkan satu orang pun. Kau justru mengikat mereka. Si cantik meradang, apa kau tak punya hati? Mereka itu manusia, bukan sampah. Kau membiarkan mereka mati sambil terikat, itu sama saja membunuh, bentaknya. Namun, kau hanya membalas tajam. Malam ini, mereka akan jadi zombie. Jika tidak diikat, besok kita yang akan habis dimakan mereka. Si gendut datang membawa lakban untuk membantumu. Nona manis, kurasa perkataan anak muda ini ada benarnya. Kewaspadaan adalah kunci. Kemarahan wanita itu tak berarti apa-apa bagimu yang sudah kenyang merasakan pahitnya kiamat. Mereka takkan mengerti kegelapan dan keputusasaan ini. Lagi pula, 48 orang itu adalah aset tak terduga. Kau harus menjaga mereka tetap segar. Saat si cantik hendak meledak marah, suasana tiba-tiba berubah mencekam. Sang kakek terkapar lemah. Zhao Xiao, turuti pemuda ini, bisiknya parau. Kesadarannya mulai menghilang perlahan-lahan. Kau tersentak. Nama itu terasa sangat familiar di telingamu. Si cantik menatapmu dengan mata penuh permohonan. Dia seolah menyadari sesuatu. Tolong. Kau pasti tahu cara menyelamatkan kakekku. Kumohon padamu sekarang juga. Meski hatimu sudah sedingin es karena masa lalu, ingatan yang samar itu terus mengusik pikiranmu. Rasa familiar itu tak kunjung hilang. Melihat keraguanmu, secercah harapan muncul di mata indah wanita itu. Dia berlutut gemetar di hadapanmu. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf atas sikap kasar kaku tadi. Aku akan melakukan apapun asal kakek selamat. Janjinya dengan air mata yang mulai bercucuran deras. Tiba-tiba, kilatan ingatan melintas. Kau langsung menendang si gendut. Woi, gendut. Cepat bangun dan bantu aku. Meski licik, si gendut ternyata cukup patuh. Dia segera bersiap menjalankan perintah gilamu kali ini. Dia mengangkat sang kakek dan memasukkannya ke mesin pembeku. Si gendut merasa sedikit berdosa melakukannya. Apa memasukkan orang hidup ke freezer akan berhasil? Si cantik langsung berteriak histeris karena amarah memuncak. Apa yang kalian lakukan? Kakekku belum mati, teriaknya. Namun, kau hanya menjawab dengan suara berat dingin. Ingat janjimu. Aku selamatkan kakekmu, dan kau harus tunduk padaku selamanya, tegasmu tanpa rasa ragu sedikit pun. Tanpa memedulikannya, kau melompat ke freezer lain. Melihat itu, yang lain pun buru-buru mencari perlindungan serupa. Saat suhu tubuh mulai mendingin, kalian mulai saling mengenal. Si gendut ini ternyata bernama Dong Qi. Dia hanyalah seorang streamer kecil. Si cantik bernama Zhao Xiao, dan sang kakek adalah sosok legendaris. Zhao Tianfa, sang jenderal veteran.
Mendengar nama Zhao Xiyu, dugaanku terbukti benar. Aku tahu rahasianya. Di kehidupan lalu, Zhao Xiyu adalah sang ratu besi yang legendaris. Dengan kendali logam mutlak, dia adalah legenda. Aku tetap tenang walau jantungku berpacu. Jika aku bisa mendekatinya sekarang, jalanku menuju puncak akan semakin mulus. Dia adalah kunci kemenangan dalam evolusi masa depan. Zhao Tianfa akhirnya tersadar. Sang jenderal berterima kasih. Sikap dinginku mencair demi mendekati Zhao Xiyu. Aku mulai menjelaskan situasi kritis ini, layaknya pemandu di tengah badai kiamat. Suhu ekstrem ini butuh ketahanan fisik. Karena pria tua ini sadar, dia berhasil melewatinya. Tahap pertama terlewati. Si gendut bertanya dengan cemas, "Kak, apakah masih ada lagi? Apakah ini belum berakhir?" Tatapan kakek dan cucu itu berubah menjadi sangat serius. Penjelasanku membuat suasana mencekam. Tahap kedua akan segera datang menghantam kita. Setelah virus menyerang, suhu tubuh akan anjlok drastis. Tanpa kehangatan, maut akan menjemput. Si bernapas lega, mengira segalanya aman. Untung ada pemanas di swalayan ini. Aku menyeringai sinis. Ini baru permulaan. Kiamat yang sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Esok pagi, para mutan akan bangkit sebagai zombie yang terus berevolusi menjadi monster mengerikan. Wajah mereka pucat pasi. Kata-kataku menghantam mereka seperti petir di siang bolong. Zhao Tianfa menghela napas berat. "Untung saja ada kau bersama kami, anak muda." Zhao Xiyu menatapku penuh selidik. Ada keraguan besar yang tersimpan di dalam benaknya. "Segala ucapanmu terbukti nyata. Bagaimana kau bisa tahu sedetail ini tentang akhir dunia?" "Mungkin aku bisa melihat masa depan," jawabku singkat tanpa memberi kepastian jelas. Pengalaman pahit di kehidupan lalu membuatku waspada. Aku tak boleh sembarang percaya. Jawaban gantung itu mengejutkan mereka. Si gendut tak tahan lagi ingin bertanya, "Kak, apakah dunia ini benar-benar akan hancur?" Tatapanku seketika berubah menjadi kelam. Peradaban lama memang sudah berakhir. Namun, api kemanusiaan takkan pernah padam sepenuhnya. Harapan itu redup, namun nyata. Keheningan menyelimuti kami berempat di tengah kegelapan. Tengah malam tiba. Seperti prediksiku, suhu tubuh mereka kembali normal secara perlahan. Rasanya seperti baru saja kembali dari gerbang kematian. Tubuh terasa lelah dan lapar. Setelah mengisi perut, mereka terlelap. Esoknya, tepat jam 7 pagi, aku terbangun. Mereka masih tertidur pulas. Aku memutuskan untuk bergerak sendiri tanpa membangunkan siapapun. Aku menuju lantai bawah. Di area lift, sayup-sayup terdengar suara Xia yang panik. Mutasi terjadi serentak. Dengan gerakan kilat, pedangku menebas leher zombie pertama yang mendekat. 9 kepala zombie menggelinding seketika. Aku menyarungkan pedang dan mulai membedah tengkorak mereka. Sebuah kristal biru berkilau kutemukan. Ingatanku tentang virus kuno ini tak pernah salah. Hanya 1% zombie yang menyimpan kristal energi berharga ini di dalam kepalanya. Untuk menjadi yang terkuat, evolusi pasif saja tidak cukup. Kristal inilah kunci kekuatan utama. Aku mengusap kristal itu dengan dingin. Suasana hatiku memburuk melihat hasil yang sedikit. 24 zombie hanya menghasilkan 2 kristal. Aku butuh 8 lagi untuk level 1. Namun, saat keluarga Zhao melihat apa yang kulakukan, mereka tampak sangat terguncang. Rasa mual menyergap mereka. Zhao Xiyu berteriak, "Kau benar-benar manusia yang tak punya hati. Ini baru pemanasan," ucapku datar. "Kalian harus terbiasa dengan pemandangan berdarah seperti ini." Aku kembali mengayunkan senjata. Sebagai mantan jenderal, Zhao Tianfa mulai memahami situasinya. Dia memperhatikanku dengan seksama. "Apa kau sedang mencari sesuatu di dalam sana?" Aku sempat ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan kepada sang jenderal veteran itu. Kristal biru ini adalah kunci evolusi manusia. Tanpanya, kita takkan bisa bertahan lebih lama. Pengkhianatan di masa lalu membuatku ingin berjuang sendiri, tapi takdir berkata lain. Zhao Xiyu ternyata sang ratu besi legendaris di masa depan dengan kekuatan manipulasi logam tingkat tinggi. Di kehidupan lalu kamu bukan tandingannya, kini kamu harus memutar otak demi mendekati sosok luar biasa ini. Tanpa ragu kamu mulai membagikan rahasia besar tentang kristal energi misterius kepada mereka bertiga sekarang. Kristal di kepala zombie biasa adalah kunci evolusi manusia untuk mencapai kekuatan dahsyat level 1. Tiba-tiba sang kakek mengusulkan ide untuk membentuk satu tim elit. Bagaimana menurutmu tentang tawaran kerjasama ini?
Kakek Zhao sangat bijak dan tidak bertanya lebih dalam. Jauh di lubuk hati kamu merasa sangat puas. Akhirnya momen ini tiba. Kakek Zhao memang mantan jenderal yang dikenal sangat jujur serta penuh wibawa. Meski Zhao Xiyu terlihat dingin padamu, hatinya tetap tulus. Sedangkan si pria gemuk itu sedikit licik. Namun dia tipe penurut. Memikirkan hal itu kamu berpura-pura ragu sejenak sebelum memberikan jawaban pasti. Kamu pun setuju dengan syarat mutlak. Tim ini harus tunduk total di bawah komando dan perintahmu. Ada 8 zombie di sini. Aku ambil 4 bagian sisanya untuk kalian bertiga. Cari kristal energinya. Biarkan keberuntungan yang bicara. Si pria gemuk langsung setuju tanpa banyak protes sedikit pun kali ini. Kakek Zhao berkata pelan bahwa sebagai orang tua biarlah kesempatan emas ini diberikan sepenuhnya kepada Xiyu. Sang kakek paham betul kecantikan di dunia kiamat ini bukanlah berkah melainkan sumber malapetaka bagi Xiyu. Sayangnya Zhao Xiyu tak mengerti niat mulia kakeknya. Dia langsung menolak keras pemberian kristal energi berharga itu. Kamu mengabaikan protes Xiyu dan mulai menebas kepala 48 zombie dengan gerakan sangat cepat. Akhirnya terkumpul 4 kristal energi. Kamu mengambil 2 sementara Xiyu dan si gemuk masing-masing mendapat 1. Walaupun mereka berdua tampak kelelahan, pengalaman latihan tempur nyata ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Kamu mencuci bersih 2 kristal energi itu lalu langsung menelannya bulat-bulat dengan ekspresi yang sangat tenang. Perlahan kamu merasakan perubahan kekuatan dalam tubuhmu. Meski berasal dari zombie biasa, efeknya tetap terasa sangat nyata. Transformasi sel tubuhmu mulai bangkit secara dramatis. Saat melihat kakek Zhao memberikan kristalnya kepada sang cucu, kamu pun segera memperingatkan sang kakek untuk mempertimbangkan kembali keputusannya memberikan batu energi sakti tersebut. Sebaiknya kakek gunakan kristal ini sekarang. Sore nanti ujian maut tahap kedua akan segera dimulai kembali. Tanpa tambahan energi, kondisi fisik lansia kakek takkan mampu bertahan. Zhao Xiyu pun mencoba menahan rasa mualnya. Xiyu langsung mendesak kakeknya untuk segera memakan kristal itu demi keselamatan nyawa sang kakek tercinta sekarang. Jika kita lolos ujian ini, besok kita bisa berburu dan mengumpulkan lebih banyak kristal energi lagi. Mendengar rencana besar itu, semangat mereka berdua langsung berkobar demi bertahan hidup di tengah kiamat ini. Namun melawan zombie yang diam dan zombie yang menyerang ganas adalah 2 hal yang sangat berbeda. Akhirnya sang kakek memakan kristal tersebut. Si gemuk juga ikut menelan kristalnya sambil menahan rasa jijik. Pukul 5 sore, hawa dingin yang menusuk tulang mulai merambat naik ke seluruh bagian tubuh mereka berempat. Meski pemanas menyala, rasa beku tetap terasa menyiksa. Tepat tengah malam, dingin misterius itu pun akhirnya menghilang. Ujian kedua berhasil dilewati. Pagi harinya kamu pun mengajak mereka semua untuk mulai berburu zombie di luar. Dalam 10 hari ke depan, para zombie akan berevolusi massal dan kekuatan mereka akan meningkat 2 kali lipat. Kita harus bergegas. Kakek setuju karena dia tahu bahwa risiko besar selalu membawa peluang yang sangat berharga. Karena kakek sudah memutuskan, Xiyu pun terpaksa ikut. Si gemuk juga tak punya pilihan selain mengikuti rencana. Tanpa ada keberatan lagi, kamu pun memimpin tim kecil ini untuk segera bergerak naik menuju ke permukaan. Begitu mengintip keluar, kamu langsung menarik kepala kembali dengan ekspresi waspada yang membuat mereka semua bingung. Kakek Zhao melihat keluar dan menemukan 16 zombie yang sedang berkeliaran di area sekitar pintu keluar. Jumlahnya terlalu banyak, kemungkinan besar masih ada kawanan zombie lainnya yang bersembunyi di sepanjang jalanan utama ini. Sambil mengernyitkan dahi, tatapan tajammu langsung tertuju pada pintu masuk supermarket yang berada tepat di lantai bawah. Kamu menunjuk ke arah sana dan menyusun rencana jebakan. Mereka berempat pun segera kembali masuk ke supermarket. Kalian mengatur barang agar tersisa 1 celah kecil yang hanya bisa dilewati oleh 1 orang saja di pintu. Setelah siap, kamu memukul wadah baja dengan keras di tangga pintu keluar untuk menarik perhatian seluruh zombie. Mendengar kebisingan itu, zombie-zombie bermata merah langsung berlari kencang menerjang ke arahmu dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kamu pun segera berlari sekencang mungkin menuju supermarket dan melewati celah sempit yang sudah disiapkan sebelumnya. Kau segera menarik si gendut untuk membarikade lorong dalam, tepat setelah pintu masuk berhasil terkunci rapat. Zombie pertama menerjang hingga menghantam kulkas, raungan amarahnya memecah keheningan sementara yang lain terpaku ngeri. Tebasan pedangmu melesat menembus mulut busuk itu, namun monster itu seolah tak merasakan sakit sedikit pun.
Seketika dua mayat hidup lagi menyerbu hingga barikade bergetar hebat, membuat nyalimu seketika menciut ketakutan. Dengan amarah kau berteriak memerintahkan serangan serentak sambil menghunuskan senjata andalanmu penuh emosi yang membara. Bila pedangmu membelah tengkorak zombie itu hingga separuh, akhirnya ia tumbang dan tak mampu bangkit lagi. Terpancing teriakanmu, kakek Zhao dan cucunya yang berjaga di sisi lorong langsung melancarkan serangan balasan mematikan. Kakek Zhao bergerak tangkas menusuk kepala mereka. Meski tak langsung mati, itu cukup membuat para monster kewalahan. Melihat Zhao Ziyu menyerang membabi buta, kau sadar ini kacau dan segera meneriakkan instruksi tegas pada mereka. Si gendut gunakan pedang besar, Ziyu seret mayatnya dari bawah, dan kakek Zhao fokus mencari kristal energi. Setelah awal yang berantakan, perlahan kerjasama tim mulai terbentuk dan ritme pertarungan pun menjadi kian padu. Usai membantai banyak musuh, kerumunan zombie mulai menumpuk di depan pintu, seolah seluruh kota terpancing kemari. Si gendut ambruk ke lantai dengan napas tersenggal, mengaku sudah tak sanggup lagi mengangkat beban tubuhnya sendiri. Kau mengumpat kesal pada rekan yang tak berguna itu, namun terpaksa ikut beristirahat setelah menumbangkan 32 zombie. Hanya satu kristal energi ditemukan untuk dikonsumsi Zhao Ziyu, kau mendesah kecewa karena efisiensi ini masih sangat rendah. Zhao Ziyu menyarankan penggunaan senjata api, yakin bahwa efektivitas tempur mereka akan berlipat ganda jika memilikinya sekarang. Si gendut segera memeriksa ponselnya. Kantor polisi terdekat berjarak 879 meter dari posisi mereka. Masalahnya, jalanan di luar sana kini dipenuhi ribuan zombie haus darah. Itu benar-benar sebuah jalur menuju kematian. Di tengah kebuntuan itu, kakek Zhao tiba-tiba angkat bicara dengan sorot mata yang penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Menurutnya, jika strateginya tepat, mengambil senjata api sangat layak dicoba demi meningkatkan peluang bertahan hidup tim kita. Si gendut menunjuk kerumunan monster yang menyumbat pintu, mustahil bagi mereka untuk keluar lewat jalur utama sekarang. Ziyu menunjuk ventilasi udara di atas swalayan, jalur alternatif yang bisa membawa mereka keluar tanpa terdeteksi zombie. Tantangan terbesarnya adalah potensi bertemu zombie di sepanjang jalan, namun sang kakek telah menyiapkan sebuah rencana cerdik. Gunakan suara untuk mengalihkan perhatian mereka, dan seketika sebuah ide brilian melintas di benakmu untuk segera dicoba. Kau berhasil menemukan sebuah pesawat mainan kendali jarak jauh di dalam supermarket untuk menjalankan misi pengalihan tersebut. Semua setuju. Usai istirahat singkat, mereka kembali bertempur hingga total 78 zombie berhasil dieliminasi hari itu. Sambil menghitung 2 kristal energi yang didapat, kakek Zhao menyadari bahwa struktur tim mereka membutuhkan perubahan besar. Mengingat wawasan luas dan fleksibilitasnya dalam kiamat ini, An Siage ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi tim mereka. Ziho yang ahli bela diri namun minim pengalaman lapangan, akan bertindak sebagai asisten kepercayaan bagi sang ketua. Meski gerakannya lamban, kekuatan fisik si gendut sangat memadai untuk memegang tanggung jawab di bagian logistik tim. Sedangkan sang kakek sendiri memilih peran di balik layar, mengurus pekerjaan rumah sambil memberikan saran-saran strategis. Tanpa ada bantahan, kakek kembali mengusulkan aturan baru mengenai distribusi kristal energi yang akan didapatkan nanti. Prioritas utama adalah memperkuat daya tempur sang pemimpin, demi memastikan keselamatan seluruh anggota tim di masa depan. Kedua, kristal akan digunakan untuk menutupi kelemahan tim, keputusan yang membuat si gendut terkejut kegirangan bukan main. Sebaliknya, kakek Zhao dan Zhao Ziyu rela berkorban meski posisi mereka menjadi kurang diuntungkan dalam pembagian tersebut. Pagi harinya, si gendut dan kakek tetap berjaga di supermarket sementara kau dan Zhao Ziyu memulai misi berbahaya. Kalian berdua menyelinap menuju kantor polisi terdekat untuk mencari senjata api, mempertaruhkan nyawa demi secercah harapan. Saat merayap di dalam pipa ventilasi dan mencapai titik keluar, jantungmu hampir copot melihat terali besi yang kokoh. Kau mencoba mendorong jeruji pengaman itu sekuat tenaga, namun benda itu tetap diam tak bergerak sedikit pun. Saat Ziyu menyarankan mencari bor listrik, kau justru menghunuskan pedang pusaka yang berkilau tajam dengan penuh keyakinan. Dengan satu sentakan pergelangan tangan yang kuat, kau menebas keempat sisi jeruji besi itu hingga terpotong sempurna. Setelah memastikan situasi aman dari ancaman predator, kau melompat keluar diikuti Zhao Ziyu yang bergerak sangat lincah. Kau memimpin pelarian menuju kantor polisi. Sementara Ziyu menoleh ke arah supermarket dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Pemandangan di pintu supermarket hampir membuat kakinya lemas,
ribuan zombie telah mengepung tempat persembunyian mereka dengan rapat. Melihat pemandangan mengerikan itu, Zhao Ziyu bergegas mengejarmu meski rasa takut masih menyelimuti hatinya yang bergetar. Di dalam supermarket itu, nyalinya menciut seketika saat melihat kekejaman dunia luar yang mengerikan. Tepat saat matanya berpencar panik, sebuah bayangan gelap tiba-tiba menerjangnya dengan sangat cepat. Zhao Ziyu berteriak histeris sambil terguling di aspal, membuatku langsung menoleh ke arahnya dengan cemas. Kulihat Zhao Ziyu sudah ditindih zombie lapar, aku pun segera berlari kencang untuk menyelamatkannya. Tebasan pedang abuku menghancurkan tengkorak makhluk itu, sementara Zhao Ziyu berusaha keras mendorongnya menjauh. Wajahnya pucat pasi karena trauma, meski sekujur tubuhnya kini tampak bersimbah darah segar. Kau tidak terluka, ayo cepat lari. Teriakan tadi sudah memancing perhatian monster di sekitar. Sadar posisi terpojok, aku segera menerbangkan drone kendali jauh untuk mengalihkan kebisingan maut tersebut. Suara mesin drone itu bekerja sangat efektif, menarik perhatian gerombolan zombie yang haus darah. Saat para monster menjauh, aku menghela napas lega dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Zhao Ziyu yang masih gemetar hanya bisa menggeleng pelan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang liar. Dia menatap jijik noda darah di pakaiannya. Namun saat tangannya menyentuh dada, wajahnya memerah. Dari balik pakaiannya, dia mengeluarkan sebuah kristal hitam yang memancarkan aura kekuatan misterius. Mataku tak sengaja tertuju ke arah dadanya, sungguh momen yang sangat canggung di saat kritis. Dengan tatapan tajam, dia menyodorkan kristal energi itu dan memintaku untuk terus bergerak maju. Tanpa ragu, aku menelan kristal itu demi mendapatkan kekuatan tambahan untuk bertahan hidup sekarang. Di momen ini, aku semakin mengagumi ketangguhan Zhao Ziyu yang tetap tenang dalam situasi maut. Namun, jumlah zombie yang terpancing suara drone ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan awalku. Bahaya besar mengintai, tapi tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong yang sangat memekakkan telinga kita. "Tolong, siapapun, selamatkan aku!" teriak seorang pria dari jendela lantai 5 sebuah gedung apartemen. Pria bodoh itu melambai-lambaikan kain merah dengan panik, tanpa peduli risiko yang dia timbulkan. Akibat teriakan konyol itu, gerombolan zombie yang mengejar drone kini mulai berbalik arah mengepungnya. Dari setiap sudut jendela apartemen, sosok-sosok mengerikan mulai bermunculan dan berusaha merangkak keluar. Zombie-zombie itu saling berdesakan hingga beberapa di antaranya jatuh terhempas ke jalanan beton bawah. Pemandangan itu sungguh kacau. Makhluk-makhluk tak berotak itu terus menghujani tanah dengan tubuh mereka. Amarahku memuncak, ingin rasanya aku menebas pria itu karena tindakannya yang sangat ceroboh sekali. Teriakannya bukan hanya mengundang maut bagi dirinya, tapi juga membahayakan nyawa kami berdua ini. Zhao Ziyu bertanya dengan wajah pucat pasi. Aku pun segera menariknya untuk segera melarikan diri. Melawan mereka sekarang adalah bunuh diri, tapi sialnya, zombie lain sudah muncul di belakang kami. Aku melompati pagar jalan dengan gesit, mendarat di trotoar sambil mencari tempat persembunyian darurat. Zhao Ziyu bergerak sangat lincah mengikuti langkahku, melompat tepat di belakangku tanpa sedikit pun tertinggal. Kulihat sebuah toko kecil yang tampak aman, namun tiba-tiba seekor zombie cantik menerjang keluar. Tak ada waktu untuk mengagumi wajahnya, aku langsung menendangnya kembali ke dalam ruangan gelap. "Ke sini!" teriak Zhao Ziyu yang sudah menemukan pintu besi menuju tangga darurat di dekat sana. Aku mencoba menarik pintu itu, namun sebuah batu bata sialan mengganjal bagian bawahnya dengan kuat. Tiba-tiba Zhao Ziyu berteriak memperingatkanku saat sebuah bayangan hitam menerjang dari sudut mataku secara tiba-tiba. Aku berusaha menghindar, tapi terlambat. Monster itu sudah berhasil mencengkeram lenganku dengan sangat erat sekali. Meski terlindung zirah, rasa sakit menjalar saat gigi tajamnya mulai mengoyak lenganku dengan sangat brutal. Dengan amarah membara, aku menebas wajah zombie itu, meninggalkan luka menganga yang sangat mengerikan sekali. Zhao Ziyu segera datang membantu, menghujamkan pisaunya tepat ke lubang mata monster itu hingga tewas seketika. Kutendang mayatnya menjauh, lalu dengan cepat menyingkirkan bata pengganjal agar bisa menutup pintu besi. Dalam sekejap, ribuan zombie dari segala arah mulai mengepung dan menghantam pintu besi dengan brutal. Beruntung, makhluk-makhluk bodoh itu hanya tahu cara mendorong tanpa bisa menarik pintu keluar. Aku menyandarkan tubuh ke pintu sambil menghela napas lega setelah lolos dari kepungan maut tersebut. Jika kami masih tertahan di jalanan tadi, mungkin nyawa kami sudah berakhir menjadi santapan mereka. Saat itu, wajah Zhao Ziyu tampak pucat pasi,
Tubuhnya gemetar hebat menahan ketakutan yang mencekam. Aku menatapnya dan mencoba menenangkan hatinya. Hal seperti ini akan jadi biasa, kataku sambil mengangkat lengan. Untung ada Zira ini, kalau tidak tanganku sudah hancur. Josiu melirik tajam, tapi dia merasa sedikit lega. Sekarang bagaimana? Terlalu banyak zombie. Kita naik dulu untuk melihat situasi, ikuti aku dari belakang. Setelah memastikan para zombie tak bisa masuk, aku menghunus pedang, persiapan untuk menembus kegelapan tangga. Aku mulai menaiki tangga menuju lantai 2. Baru mengintip sedikit, aku langsung menarik kepalaku kembali. Dua mayat hidup sedang menghantamkan kepala ke pintu, aku memberi isyarat semangat pada Josiu sambil terus naik. Segalanya berjalan mulus hingga mencapai lantai 5, namun, sebuah rintangan tak terduga muncul di hadapan kami. Di sana, seekor zombie sedang berpesta melahap mayat. Aroma kematian tercium kuat di palis tangga itu. Mata merah darahnya langsung tertuju pada kami, dia meraung keras, memecah kesunyian dengan suara mengerikan. Monster itu menerjang dengan buas. Aku segera menggenggam pedang dengan kedua tangan untuk menyerang. Tebasanku menghantam kepalanya hingga bilahnya tersangkut, tapi makhluk itu tak mati dan malah menerjangku kembali. Aku terdesak hingga menghantam dinding. Dengan satu tendangan kuat, aku menghempaskannya sambil menarik pedang. Zombie itu terguling jatuh tepat ke arah Josiu. Begitu menyentuh lantai, dia langsung menyerang gadis itu. Josiu berputar menghindar dengan sangat gesit, dia mendorong punggung zombie itu sekuat tenaga ke arah tangga. Makhluk itu jatuh terperosok menabrak dinding bawah. Melihat kesempatan itu, aku langsung melompat turun menerjangnya. Aku menghujamkan pedang ke lehernya hingga kepalanya terpisah. Akhirnya, ancaman maut itu berhasil dihentikan sepenuhnya. Tak ingin tertangkap, aku menyuruh Josiu terus lari. Kebisingan tadi telah memancing zombie dari lantai bawah. Di sini, suara Josiu terdengar dari arah atas. Para zombie di lantai 4 dan 5 mulai mengepung. Ini jalan buntu, tapi ada lubang di langit-langit. Ayo naik lewat sini dulu, cepat sebelum mereka sampai. Aku langsung mengangkat tubuh Josiu tinggi-tinggi. Dia berhasil menggapai cincin besi di langit-langit tersebut. Saat dia memanjat, aku melompat menangkap pergelangan kakinya. Aku merambat naik melalui kakinya untuk bertahan hidup. Begitu tanganku meraih pegangan, Josiu segera naik, dia memberiku ruang agar aku bisa segera menyusul. Namun tiba-tiba, kakiku terasa sangat berat. Saat menoleh ke bawah, jantungku nyaris berhenti berdetak. Seekor zombie telah mencengkeram kuat kaki kiriku. Mulutnya menganga lebar, siap merobek pergelangan kaki ini. Aku melancarkan tendangan maut dengan kaki kanan, menghantam telak wajah makhluk menjijikkan itu berkali-kali. Tulang belakangnya patah dan dia jatuh terhempas, tapi monster itu masih merayap mencoba bangkit kembali. Aku segera menyusul Josiu dan menutup lubang itu. Kami akhirnya berhasil lolos dari kepungan maut tersebut. Aku terduduk lemas sambil menghela napas panjang. Untung ada jalan ini, kalau tidak kita sudah habis. Ketegangan mereda, tapi pikiran Josiu kembali terusik. Dia teringat pada wanita yang meminta tolong sebelumnya. Bagaimana dengan wanita di bawah tadi? Tanyanya. Dalam logikaku, menyelamatkannya hanya akan mengundang bahaya besar. Tapi aku tak mungkin melakukannya di depan Josiu, apalagi misi kami berikutnya masih penuh dengan maut. Lebih baik biarkan saja dia di sana, kataku. Josiu terdiam sejenak sebelum akhirnya setuju dengan keputusanku. Kami memutuskan turun melalui balkon yang menghadap jalan, mencari rute pelarian yang paling aman dari sana. Aku memasang pengait tali dan mulai meluncur turun. Ayo turun lewat sini, tetaplah waspada setiap saat. Namun saat tiba di jendela lantai 5, aku terkejut. Pemandangan di balkon itu benar-benar membuatku terperangah. Seorang zombie wanita berbaju tidur merah berdiri di sana, mata merahnya menatapku tajam dengan penuh rasa lapar. Di belakangnya, ada zombie lain yang menggedor pintu. Aku terpaku melihat situasi yang sangat ganjil ini. Apa yang mereka lakukan saat virus menyerang sore itu? Aku segera memanjat kembali ke atas dengan cepat. Josiu yang hendak turun merasa heran melihatku kembali. Kenapa naik lagi? Apa ada masalah di bawah? Aku segera menarik tali tanpa banyak bicara. Jendelanya terlalu dekat, ada banyak zombie di balkon itu. Josiu mengintip dari atap untuk memastikan perkataanku. Benar saja. Dia melihat zombie wanita tanpa busana itu. Wajah cantiknya seketika memerah karena merasa malu, dia menatapku tajam dengan penuh amarah yang tak terduga. Itu bukan salahku, kan? Gumamku sambil mengusap hidung.
Kami segera pindah posisi dan meluncur turun dengan selamat. Begitu kaki menginjak tanah, kami langsung berlari kencang, menuju kantor polisi demi mencari jawaban dan keamanan. Begitu masuk ke area kantor polisi, gerbang besi langsung dikunci rapat. Sial, tempat ini penuh zombie. Setidaknya di sini lebih aman daripada di jalanan. Tapi, tepat saat gerbang itu terkunci, sesosok zombie tua mendadak menerjang dari bayangan. Belum sempat kau berbalik, makhluk itu sudah menubruk punggungmu. Bahumu digigit. Dengan gerak kilat kau hunus pedang dan memenggal kepalanya. Zhao Ziyu pun tak tinggal diam. Dua mayat hidup menyerangnya di halaman. Meski Zhao Ziyu berhasil membuat mereka terjatuh, dia kesulitan membunuh mereka. Setiap kali tumbang, monster itu bangkit kembali dan terus menyerang. Bantu aku! Teriak Zhao Ziyu panik. Tanpa pikir panjang, kau langsung melesat ke arahnya. Kau hantam satu zombie dan menancapkan pedang tepat di matanya. Sisanya, jauh lebih mudah. Berkat kerjasama apik, Zhao Ziyu menjatuhkannya dan kau langsung menebas lehernya hingga putus. Kau mengacungkan jempol kagum. Hebat juga. Kapan-kapan ajari aku teknik bertarungmu itu. Zhao Ziyu tersenyum tipis. Kakekku yang mengajariku segalanya, tanya saja padanya nanti. Tatapannya beralih ke lantai 17. Dengan tekad membara, kau pun melangkah menuju lift. Pintu terbuka, aroma amis menyengat. Lift itu bersimbah darah, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Dua polisi tewas mengenaskan. Di samping mereka, sesosok zombie terkapar dengan kepala hancur diterjang peluru. Mereka berjuang sampai akhir. Gumam Zhao Ziyu syok. Kau menahan pintu lift agar tetap terbuka. Bau ini benar-benar menyesakkan. Kau pun menyeret ketiga jasad itu keluar agar bisa bernapas. Sambil memindahkan mayat, kau menemukan dua pistol. Benda bagus. Kau tahu cara pakainya? Wajah Zhao Ziyu langsung berbinar. Dengan angkuh dia menjawab, sejak kecil, mainanku adalah senjata sungguhan. Meragukanku? Kini, dengan pistol di kedua tangan, aura Zhao Ziyu berubah drastis menjadi sangat dingin. Dia tampak seperti prajurit tempur sejati. Tanpa ragu, dia melangkah masuk ke dalam lift terlebih dulu. Tombol lantai 4 ditekan. Divisi peralatan. Begitu pintu terbuka, pemandangan kelam menyambut mereka. Tumpukan mayat polisi dan zombie memenuhi lorong. Kau harus melangkahi genangan darah yang sudah pekat. Sebuah pintu terbuka lebar dengan papan nama, bagian perlengkapan dan logistik kepolisian. Mata Zhao Ziyu berbinar melihat harta karun di sana. Dia mulai mengambil semua perlengkapan tempur terbaik. Pesonanya berubah menjadi sosok Sri Kandi medan perang yang tangguh. Sungguh transformasi yang luar biasa. Ambil apa saja, terutama amunisi, kita harus membawa sebanyak mungkin untuk bertahan hidup. Namun Zhao Ziyu menggeleng kecewa. Beban kita terbatas. Kita harus kembali lagi ke sini nanti. Jika kita dapat kristal hari ini, kekuatan kita akan melesat. Segalanya akan jadi jauh lebih mudah. Kau menghela napas pasrah. Ya sudah, sepertinya memang itu satu-satunya jalan kita. Beruntung, masih ada beberapa hari tersisa sebelum zombie-zombie itu berevolusi menjadi jauh lebih kuat. Kau menggenggam pedang panjangmu erat. Kau lebih paham senjata api, urus semua barang-barang ini. Aku akan memantau situasi di luar. Siapa tahu ada hadiah berharga dari mayat-mayat itu. 6 jasad zombie di lorong diperiksa satu persatu. Namun sayang, tidak ada kristal yang ditemukan. Meski kecewa, Zhao Ziyu rupanya sudah siap dengan 2 tas besar dan 2 senapan serbu. Dia memberikan 1 senapan padamu. Ayo mundur. Serunya mantap sambil bersiap meninggalkan lokasi. Perjalanan menuju pos polisi terasa begitu sunyi. Namun tiba-tiba, langkah kalian terhenti seketika. Zhao Ziyu membidikkan senjatanya dengan tegang ke arah zombie yang berkeliaran di dekat pos polisi. Tahan, kau menurunkan senjatanya. Suara tembakan hanya akan mengundang maut yang lebih besar. Biar aku yang bereskan. Kau menghunus pedang, dan mulai memanjat dengan gerakan yang sangat lincah. Kau berdeham sengaja untuk memancingnya. Zombie itu langsung menoleh dengan tatapan yang sangat lapar. Makhluk itu menerjang buas. Kau menggenggam pedang dengan kedua tangan, siap melepaskan serangan mematikan. Tebasan kilat mengarah tepat ke kepala. Sebelum monster itu mendekat, seranganmu sudah mendarat dengan telak. Wajahnya terbelah dalam satu serangan maut. Tapi, tidak ada waktu bagimu untuk merasa lega. Suara langkah masif dan raungan mengerikan terdengar. Lari ke sudut sekarang, teriakmu dengan panik. Cepat panjat.
Melihat Zhao Ziyu kesulitan, kau berseru keras, buang semua beban itu sekarang juga. Zhao Ziyu tampak sangat bimbang. Barang-barang itu adalah hasil jerih payah yang kalian kumpulkan dengan susah payah. Bagaimana mungkin dia tega membuangnya? Namun, derap langkah maut kian mendekat di balik sudut tembok itu. Jika terlambat, mereka berdua akan tamat. Kau segera menyambar tas Zhao Ziyu dan mendorongnya sekuat tenaga ke atas. Nyawa jauh lebih berharga daripada harta. Sial, dua mayat hidup sudah menerjang dengan mata merah yang mengerikan. Sudah terlambat untuk memanjat. Kau tak punya pilihan selain berbalik dan menghunus pedang tajammu dengan cepat. Kau bersiap menebas dua monster yang berlari kencang itu, namun situasi ini benar-benar sangat menjepit. Meski kau bisa membunuh mereka, gelombang zombie lain akan segera mengepungmu dari segala arah yang gelap. Saat kau bersiap bertaruh nyawa, dua letusan senjata bergema. Kedua zombie itu pun langsung tersungkur tak bernyawa. Zhao Ziyu melambai dari atas atap. Cepat naik, tunggu apa lagi? Kau pun berteriak memintanya untuk terus melindungimu. Setelah mengikat perbekalan, kau memanjat tali dengan gesit. Di bawah, lautan zombie sudah memenuhi area itu. Rasa ngeri menjalar di punggungmu. Zhao Ziyu berkata dengan bangga, bukankah kau harus berterima kasih padaku sekarang? Kau menyuruhnya menyalakan petasan di jalan Taiping untuk memancing suara, sementara kau akan mengangkut semua paket itu. Zhao Ziyu menarik paket itu ke atas. Kau berpikir, ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Kita harus membawa semua amunisi ke atas atap sekarang. Zhao Ziyu setuju, jalur atap ini jauh lebih aman bagi kita. Kalian segera membagi tugas dengan cepat. Jika Zhao Ziyu menjadi penembak jitu yang melindungi dari atas atap gedung, maka kau yang akan bertanggung jawab turun ke bawah untuk mengangkut semua pasokan logistik yang tersisa di sana. Setelah rencana matang, kau merosot turun melalui tali dan berlari kencang kembali menuju markas polisi itu lagi. Kau bolak-balik 18 kali, mengumpulkan 12 pistol, 2 senapan runduk, dan 6 senapan serbu yang mematikan. Termasuk 10 perisai anti peluru dan 36.000 butir peluru berbagai jenis yang sangat melimpah bagi kalian. Zhao Ziyu tersenyum melihat tumpukan amunisi itu. Namun, dia merasa cemas memikirkan cara membawa semua ini ke supermarket. Perjalanan pulang akan sangat berbahaya karena kerumunan zombie. Namun kau menenangkannya dengan penuh keyakinan yang luar biasa. Kita butuh 40 gram kristal energi, itu berarti kita harus memburu setidaknya 4.000 zombie di luar sana. Zhao Ziyu membayangkan supermarket yang penuh dengan mayat busuk itu dan merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Membuang 4.000 mayat bukanlah hal mudah, baunya pasti akan sangat busuk. Kau lalu menunjuk ke arah lain. Saat kita sudah mencapai evolusi tingkat 1, kita akan pindah ke kompleks perumahan mewah di depan sana itu. Zhao Ziyu menatap tempat yang kau tunjuk dengan mata berbinar. Dia merasa sangat senang mendengar rencana masa depan itu. Hippopotamus adalah tempat yang sangat istimewa. Katanya gedung itu dibangun tepat di atas urat naga yang legendaris. Harga perdananya mencapai 350.000. Kau tersenyum lebar dan mengajak mereka untuk segera bergerak kembali. Mari kita diskusikan ini dengan kakekmu nanti. Setelah itu, kau segera meluncur menggunakan tali ke gedung seberang. Kau mengikat tali di pinggang dan berayun dengan berani, lalu memanjat dinding menuju atap gedung dengan sangat lincah. Kau menarik kembali tali untuk mengangkut paket dan membantu Zhao Ziyu menyeberang ke atap gedung pertama dengan selamat. Tiba-tiba Zhao Ziyu teringat orang yang meminta tolong tadi. Kau yang sedang suasana hati baik memutuskan untuk membantunya. Kau menyadari bahwa mengangkut logistik membutuhkan banyak tenaga kerja tambahan. Pikiranmu tentang menyelamatkan orang itu pun berubah. Setelah mendapat izin darimu, Zhao Ziyu mengintip dari atap dan berteriak, apakah masih ada orang yang hidup di bawah? Seketika itu juga, seorang pria muncul di balkon sambil melambaikan tangan dengan penuh harapan dan kegembiraan yang luar biasa. Aku di sini. Serunya penuh semangat. Di saat bersamaan, banyak zombie mulai bermunculan dari berbagai lantai gedung itu. Kau menjatuhkan tali dan memerintahkannya untuk segera mengikat tubuhnya agar bisa ditarik ke atas atap dengan cepat. Pria itu mengikat tali dengan tangan gemetar. Dia memperingatkanmu untuk berhati-hati karena ini adalah lantai 6 yang tinggi. Kau tidak mempedulikan ocehannya dan langsung menarik tali itu ke atas dengan seluruh kekuatan ototmu yang hebat. Setibanya di atap, kaki pria itu masih lemas ketakutan. Dia segera berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa berharganya. Nama saya Joseon.
Apakah pemerintah yang mengirim kalian untuk menyelamatkan para korban selamat seperti saya di sini? Aku tahu negara tidak akan pernah meninggalkan kita. Serunya Haru. Namun kau hanya mendengus melihat khayalan pria itu. Kau terlalu banyak berharap. Kami hanyalah warga sipil biasa yang kebetulan lewat dan ingin membantu sesama manusia saja. Kenyataan bahwa kau hidup sekarang bukan jaminan keamanan di masa depan. Kelangsungan hidupmu ada di tanganmu sendiri sekarang. Zhao Xiyu menambahkan dengan nada tegas. Jika kau ingin tetap bertahan hidup, kau harus berani melawan para zombie itu. Kita harus pindah ke tempat yang lebih aman. Johnson membeku seketika. 2 hari ia terpaku di balkon, menyaksikan lautan monster haus darah di jalanan. Cari mati. Matahari mulai tenggelam, waktu kita hampir habis untuk kembali, patuh atau ditinggal. Johnson dilanda kebimbangan hebat di tengah kepungan maut. Akhirnya ia menyerah. Kupukul mundur keraguannya dengan melempar sekotak ransum. Tali kulempar, menembus kabut maut. Aku turun duluan, perhatikan sekeliling. Tali kupastikan kuat di gedung depan. Meluncurlah saat ku beri kode, Zhao Xiyu mengangguk. Aku meluncur turun, sementara senjatanya tetap terjaga melindungiku dari atas. Menuju supermarket bawah tanah, suaranya gemetar membayangkan maut yang mengintai di aspal. Zombie ada di mana-mana. Zhao Xiyu menatap pengecut itu dengan tatapan dingin merendahkan. Memangnya makananmu cukup untuk berapa hari? Tanyanya dengan nada ketus. Zhao Xiyu berpaling. Johnson melirik senjata di lantai dengan bimbang dan iri. Hatinya bergejolak hebat, namun ia tetap bungkam saat aku meluncur turun. Petaka datang. Zombie busuk mendadak menerjang dari kegelapan balkon lantai 1. Kupukul mundur dengan tendangan maut, lalu melompat bak kilat menuju atap. Kode ku berikan. Zhao Xiyu memberi isyarat agar si pengecut itu segera bergerak bantu. Perbekalan meluncur. Giliranmu sekarang, cepat, perintah Zhao Xiyu dengan sangat tajam. Menatap ketinggian, nyali Johnson menciut. Kau dulu saja. Pintanya penuh ketakutan. Muak dengan kepengecutannya, Zhao Xiyu membalut telapaknya tanpa sepatah kata pun. Ia menyambar tali dan meluncur turun menuju pelukanku yang sudah menanti. Ku peluk dia erat saat mendarat. Sementara itu, Johnson masih merengek ketakutan. Kesabaranku habis. 2 kali ku peringatkan, namun ia tetap mematung tak bergerak. Ayo pergi. Johnson tersentak. Rasa takut ditinggalkan mulai menghantuinya seketika. Tunggu, dengan mata terpejam dan nyali sisa, ia nekat meluncur turun. Teriakannya memecah sunyi. Menyesal aku telah menyelamatkan beban tak berguna sepertinya. Biarkan saja dia jatuh. Aku tak sudi lagi mempedulikan nyawa pecundang itu. BRAK. Tubuhnya menghantam atap, diikuti rintihan menyedihkan yang memuakkan telinga. Bodoh, diam. Tendanganku mendarat tepat saat ia mulai merengek dan memaki. Ia malah murka. Aku terluka. Apa kau tidak punya perasaan sedikit pun? Bolehkan aku berteriak? Tangkap aku. Tatapanku berubah menjadi sedingin es kutub. Niat membunuh meluap. Zhao Xiyu melihat tanganku sudah berada di gagang pedang. Hentikan, bisiknya. Malam hampir tiba, kita harus segera sampai ke tujuan. Waktu kian menipis. Kutatap si beban itu dengan kilatan kebencian mendalam. Beban sepertinya hanya membawa petaka. Namun, aku harus menjaga perasaan Zhao Xiyu. Amarah ini kupendam. Langkahku berlanjut di atas atap membawa beban perbekalan. Zhao Xiyu pun sebenarnya muak, meski dia yang mencoba menahan emosiku tadi. Suaramu hanya akan mengundang maut. Gertak Zhao Xiyu penuh penekanan dan amarah. Kami terus maju. Di belakang kami, tatapan mata Johnson mulai berubah kelam. Ambisi busuk terpancar di matanya saat melirik senjata dan amunisi tadi. Dengan topeng kepalsuan, ia memungut tas dan mengekor kami dalam diam. Langit menghitam. Kekuatan pararian para monster itu berlipat ganda dalam kegelapan malam. Pandangan terbatas. Jalanan kini penuh sesak akibat teriakan histeris Johnson tadi. Kembali ke supermarket kini terasa seperti melakukan misi bunuh diri massal. Terlalu berbahaya. Kutatap mata Zhao Xiyu dan segera memberikan perintah baru kepadanya. Hubungi kakekmu, kita butuh info situasi di depan supermarket sekarang juga. Begitu telepon tersambung, suara cemas Paman Zhao terdengar. Zhao, kau baik-baik saja. Zhao Xiyu menjawab singkat dan menjelaskan rencana mereka. Kami aman, sekarang kami butuh info. Apa gerbang supermarket masih dikepung zombie? Mungkin kami harus menerobos lewat pintu itu. Paman Zhao terdiam sejenak mengatur strategi.
Tunggu 10 menit. Akan kuhubungi setelah semuanya siap. Telepon ditutup. Kau mengangguk mantap. Aku selalu tenang melihat cara kerja Paman Zhao. Perasaanmu lega. Di sisi lain, Paman Zhao memerintahkan semua orang segera bersiap beraksi. Drone mulai mengudara di alun-alun, dikendalikan oleh si macan kedua dari balik layar. Zombie terpancing. Jangkauan drone terbatas, mereka takkan lari jauh. Cepat, jangan buang waktu. Kau segera meluncur turun dari atap dan berlari kencang menuju supermarket. Zhao Ziyu pun membuntutimu dengan sigap. Meski memanggul beban berat, gerakannya tetap lincah dan luar biasa cepat. Namun Zhao Son mulai kewalahan. Beban di punggungnya terasa menyiksa saat melihat punggungmu menjauh. Dia nekat membuang tasnya di atap, lalu meluncur turun terburu-buru demi mengejar kalian. Tak semua zombie terpancing drone. Beberapa monster haus darah masih berkeliaran di jalanan. Wajahmu memerah menahan napas. Zhao Ziyu menebas kepala zombie tanpa menghentikan langkahnya sedikit pun. Zhao Ziyu menembak dengan kedua tangannya sambil terus berlari. Namun, karena kecepatan yang tinggi, tembakannya meleset. Saat mendekati lorong bawah tanah supermarket, situasi mendadak berubah menjadi horor. Zhao Son yang tertinggal di belakang berteriak histeris, banyak sekali zombie di belakangku. Sekelompok zombie berlari membabi buta, menghantam mobil-mobil di jalan dengan suara dentuman mengerikan. Kegaduhan itu memancing lebih banyak monster. Kau sadar maut sedang mengintai dari segala sisi. Sedikit saja lengah, darah kalian akan tumpah, apalagi rintangan mematikan masih mengadang di depan. Jantungmu berdegup kencang. Apa ini ujian terakhir? Apa kita tidak akan bisa lolos? Tepat saat keputusasaan melanda, sebuah sosok raksasa menerjang keluar dari lorong bawah tanah. Sambil mengayunkan pedang besar, si gendut menebas musuh di kiri dan kanan dengan gagah. Tak disangka, pria yang biasanya penakut itu muncul di saat kritis demi menyelamatkan kalian. Kau mulai melihatnya dengan cara berbeda. Kehadirannya benar-benar menjadi penyelamat di waktu tepat. Hanya dengan 2 serangan, gerombolan zombie di depan terpental jauh oleh kekuatan si gendut. Namun keberaniannya hanya sekejap. Dia langsung mengayunkan pedang dan berteriak, "Ayo, cepat masuk." Kau dan Zhao Ziyu segera masuk. Namun, bencana menimpa Zhao Son yang tertinggal di belakang. Karena terlalu panik, dia terjatuh saat menuruni tangga. "Tolong aku!" teriaknya penuh ketakutan. Lautan zombie mulai mendekat. Zhao Ziyu berbalik dan memberondong mereka dengan peluru. "Lari sekarang!" Zhao Son merangkak sambil menangis histeris, "Kakiku terkilir." Si gendut berteriak cemas dari dalam. Jumlah zombie semakin tak terkendali. Peluang untuk menyelamatkannya seolah sirna tertelan kegelapan malam. Beberapa monster mulai melewati Zhao Son, dan mengincar Zhao Ziyu. Zhao Son menjerit dalam kepedihan mendalam. Arus zombie tak terbendung lagi. Dan yang paling fatal, peluru Zhao Ziyu habis di saat kritis. Melihat monster-monster itu merangsek maju, keputusasaan total mulai menyelimuti hati Zhao Ziyu. Tapi, sebuah dorongan kuat melontarkan Zhao Ziyu ke dalam lorong. Kau muncul, berdiri melindungi Zhao Ziyu. Sambil menendang zombie, kuku tajam monster itu merobek wajahmu hingga bersimbah darah segar. Rasa sakit yang hebat memicu naluri liarmu. Kau menerjang masuk sebelum zombie sempat menjatuhkanmu. Satu zombie yang mengekor langsung ditusuk oleh pedang si gendut tepat di bagian dadanya. Namun gelombang zombie terus merangsek masuk, membuat si gendut terdesak mundur selangkah demi selangkah. Saat monster hampir menerobos supermarket, serentetan tembakan mendadak terdengar memekakkan telinga kalian. Zhao Ziyu mengganti magasin dengan cepat dan menghabisi zombie terdekat, meredam krisis yang mencekam. Dia langsung menatapmu dengan wajah pucat pasi. Zhao Ziyu sangat ketakutan melihat darah di wajahmu. Luka menganga dari telinga hingga dagu memperlihatkan daging yang robek. Wajahmu kini penuh darah. Zhao Ziyu panik, gemetar ingin membantumu tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Maafkan aku. Ini salahku," gumam sang kakek tiba-tiba. "Bereskan zombie itu dulu, biar ku bantu mengobati lukamu sekarang." Di tengah kepanikan, Zhao Ziyu melirikmu tajam sebelum membidikkan senjatanya tepat ke arah lorong gelap itu. Pembantaian sadis dimulai. Usai mengobatimu, kakek itu berbisik penuh penyesalan karena telah menyusahkanmu semalam. Meski perih menyengat, kau tak peduli. Kau hanya berharap Zhao Ziyu belajar dari kecerobohan fatal ini. Kakek menangkap tatapanmu pada Zhao Ziyu dan mengerti maksudmu. "Tenang saja, nak, aku sangat paham.
akan kuperingatkan dia agar tak terulang lagi. Terima kasih sudah mempertaruhkan nyawa demi cucu perempuanku. Kau hanya mengangguk dalam diam setelah lukamu terbalut. Suasana tegang menyelimuti ruangan gelap gulita itu. Zhao Ziyu, si gendut, siapkan amunisi. Malam ini kita harus melampaui batas demi evolusi kekuatan tercepat. Memeriksa pasokan rampasan, kakek Zhao tersenyum puas. Senjata ini akan mempercepat segalanya, ucapnya penuh ambisi. Setelah badai darah berakhir, Zhao Ziyu kembali fokus. Kau pun mengutarakan ide besar pada An Xiaomin. Saat kristal terkumpul, kita pindah ke Yipin Huchang. Si gendut langsung terbelalak kaget mendengar itu. Itu apartemen mewah. Tabunganku 10 tahun pun tak cukup untuk 1 meter tanah, kakek mulai berpikir. Pindah bukanlah hal mustahil, namun logistik makanan menjadi kendala utama yang harus segera kita pecahkan. Kau sudah memprediksi segalanya. Evolusi harus dipercepat agar pembersihan distrik dari zombie bisa berjalan mulus. Area ini akan jadi markas utama kita setelah semua perbekalan di sekitar berhasil kita kuasai sepenuhnya. Sang kakek mengangguk mantap, menyetujui visi masa depan yang kau rancang dengan penuh keberanian luar biasa. Pembicaraan kembali ke realita mencekam. Kita bagi tugas sekarang, tegas sang kakek dengan suara sangat berat. Aku dan Ziyu akan memburu zombie. Kalian berdua fokuslah mengumpulkan kristal energi dari bangkai mereka. Semangatmu dan si gendut membara seketika. Kau abaikan rasa perih di pipi demi melahap makananmu cepat. Kerja lembur dimulai. Keributan tadi justru menjadi berkah tersembunyi yang mendatangkan banyak mangsa haus darah. Gerombolan zombie kini mengepung pintu supermarket, terjebak dalam jebakan maut yang telah kalian siapkan rapi. Tak perlu lagi memancing mereka. Kakek dan Zhao Ziyu bersiaga di sisi lorong dengan senjata terkokang. Moncong senjata menyalak tepat di kepala monster itu. Si gendut kini bertransformasi menjadi operator yang handal. Penjarahan mayat dan pemenggalan kepala berlangsung brutal hingga pukul 1 pagi tanpa henti sama sekali. Stamina terkuras habis, dan kerumunan zombie di luar mulai menipis secara drastis dalam kegelapan malam. Dengan sangat menyesal operasi dihentikan. Total 334 zombie berhasil kalian bantai hari ini. Meski jumlahnya ribuan, hanya 2 kristal energi yang didapat. Saatnya pembagian hasil jarahan yang adil. Sesuai kesepakatan, kakek Zhao memberikan kristal pertama padamu sebagai prioritas utama dalam tim tempur ini. Kristal kedua menjadi hak Zhao Ziyu karena keberaniannya mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan pasokan amunisi tadi. Si gendut tak keberatan. Dia sadar posisinya, apalagi dia sudah mengonsumsi 2 kristal lebih banyak sebelumnya. Namun, kau justru menyerahkan kristal itu kembali pada kakek Zhao. Gunakanlah ini, kek. Ucapmu dengan tulus. Kau dan Ziyu adalah tombak utama kami. Kalian butuh kekuatan fisik prima untuk pertempuran esok hari. Kakek tertegun melihat perubahan sikapmu. Dulu, kau pasti akan langsung melahapnya tanpa pikir panjang lagi. Kau tak memberi penjelasan panjang. Lagi pula, kau sudah mendapatkan 1 kristal berharga saat tengah hari tadi. Ini adalah strategi untuk memenangkan kesetiaan mereka. Esok harinya, perjuangan bertahan hidup pun kembali dimulai. Sesuatu yang mengecewakan terjadi. Hanya dalam 1 jam, area depan supermarket sudah bersih dari zombie. Biar ku pancing lebih banyak lagi. Kau berlari keluar sambil memukul wadah baja dengan suara yang memekakkan. Namun hasilnya nihil. Kau terpaku menyadari bahwa semua zombie di sekitar sini telah habis kalian bantai. Saat kau kebingungan mencari mangsa baru, Zhao Ziyu memberikan sebuah saran yang sangat mengejutkan bagimu. Daerah komersial biasanya dipadati ratusan ribu orang. Jika kita memancing dari sana, zombie takkan pernah habis. Keputusan yang bagus. Mari kita lakukan. Serumu penuh semangat untuk memulai perburuan gila berikutnya di sana. Kau siap bergerak. Namun Zhao Ziyu mendadak mengerutkan kening dengan ekspresi yang tampak sangat khawatir sekali. Bagaimana kalau kita pindah lokasi? Lantai bawah tanah sudah penuh sesak dengan tumpukan bangkai yang busuk. Aroma kematian menyengat, bakteri mulai berkembang biak. Tempat ini sudah tak layak lagi untuk kita huni. Bahkan seluruh stok makanan kita akan terkontaminasi jika tetap bertahan di sini, tegas sang kakek serius. Ziyu benar, masalah ini terlalu gawat untuk diabaikan. Si gendut pun mengangguk setuju. Wabah dari mayat, aku terpaku. Sisa 2 hari jika AC disetel ke suhu paling minim. Tiba-tiba si gendut mengusul, kita bisa bertarung di parkiran bawah tanah lalu kembali beristirahat. Tuan Zhao menyetujuinya.
Usul Xiaodong sungguh masuk akal dan layak untuk segera kita pertimbangkan. Mata Zhao Ziyu seketika berbinar. Ia menyarankan area parkir bawah tanah di perpustakaan kota. Dengan ribuan pengunjung setiap harinya, keputusan besar pun langsung diambil tanpa ragu sedikit pun. Tujuan beralih ke parkiran perpustakaan. Tuan Zhao mengingatkan agar semua segera bersiap-siap berangkat. Amankan perbekalan di atap agar tak memicu perhatian zombie. Kelompok itu pun mulai menyeberangi persimpangan. Beberapa zombie liar muncul. Sebelum mereka mendekat, Tuan Zhao dan Ziyu segera menghabisi mereka. Sementara itu, parang tajam milik si gendut menebas kepala-kepala zombie itu dengan sangat mudahnya. Menggunakan tali yang sudah disiapkan kemarin, kalian semua pun bergegas memanjat naik ke atas atap. Tak semua barang dibawa, kalian hanya mengamankan 3.000 butir peluru dan 2 seragam SWAT. Saat mendekati area parkir, Tuan Zhao memberikan peringatan keras kepada seluruh anggota tim. Jangan terpancing masuk terlalu dalam. Sekali terkepung di lorong sempit ini, nyawa kita taruhannya. Tepat di turunan menuju kegelapan parkiran, langkah kaki semua orang mendadak terhenti seketika. Tumpukan kendaraan memblokir jalan masuk. Melihat itu, wajah cantik Zhao Ziyu langsung berubah pucat. Untung aku tak kesini saat virus pecah, bisiknya lirih dengan napas yang tertahan. Melangkah perlahan, sebuah tendangan keras darimu membuat mobil BMW itu menghantam dinding dengan kerasnya. Benturan itu memicu alarm yang memekakkan telinga. Suara bising mulai memecah kesunyian yang mencekam. Seketika itu juga, kawanan zombie lapar menyerbu keluar dari setiap sudut gelap garasi tersebut. Pedang terhunus dan tatapanmu mendingin. Zhao Ziyu beserta ayahnya segera bersiap di sisi kiri kanan. Senjata siap di tangan, sementara si gendut bertugas menjaga garis belakang dengan sangat waspada. Puluhan zombie menerjang bak ombak, namun gerakan mereka terhambat oleh bangkai kendaraan yang berserakan. Keheningan akhirnya kembali setelah